Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat untuk belajar ya. Bertemu kembali dengan Bu Farida pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Kali ini, bab ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa dengan sebab puasa wajib. Anak-anak sudah siap semuanya ya? Mari kita ikuti pelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian puasa wajib dan dasar hukumnya. 2. Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah. 3. Menjelaskan rukun-rukun puasa wajib. 4. Menjelaskan macam-macam puasa wajib. 5. Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. 6. Menjelaskan orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa Ramadan. Dan yang ketujuh adalah menjelaskan hikmah puasa. Selanjutnya adalah pengertian puasa. Puasa menurut bahasa dan puasa menurut lugat. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengertian puasa. Selanjutnya adalah macam-macam puasa. Puasa dibagi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mukallaf, balik dan sehat akal, dan mampu untuk menunaikan puasa. Apabila dilakukan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan akan mendapat dosa. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang boleh dilakukan dan juga boleh untuk ditinggalkan. Bila dikerjakan akan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya macam-macam puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa qadha, dan yang ketiga adalah puasa kifarat, sedang keempat adalah puasa nadar. Selanjutnya kita bahas tentang puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan anak-anak? Kalian semua sudah pernah melakukannya? Iya, puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jadi puasa ini hanya dikerjakan saat bulan Ramadan saja. 1 bulan penuh ada terkadang menjadi 29 hari atau ada juga 30 hari. Tergantung pada tahun itu dalam 1 bulan Ramadan ada berapa hari. Kemudian dalilnya atau dasar hukumnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini, puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib ya. Wajib. Wajib itu jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka berdosa. Ini ya dasar hukum dari puasa Ramadan. Bisa difahami ya anak-anak ya. Puasa wajib yang kedua adalah puasa qadha. Apa itu puasa qadha anak-anak? Puasa qadha adalah puasa yang dikerjakan di luar Ramadan sebagai pengganti puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi ada kalanya kan seseorang ketika bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena suatu hal ya. Sehingga ketika di luar bulan Ramadan ia wajib mengganti puasa itu. Namanya adalah puasa qadha. Apa dalilnya anak-anak? Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yang artinya,
Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya ini ya, jadi menggantinya itu pada hari yang lain. Jika keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa pada hari yang lain. Ini ya anak-anak ya, dalil atau dasar hukum dari puasa qadha. Puasa yang hukumnya wajib selanjutnya adalah puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Puasa kifarat adalah puasa yang dikerjakan karena melanggar hukum syariat. Seperti karena melanggar sumpah, dia wajib puasa 3 hari. Atau karena berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, ya, untuk menebus kesalahan atau dosa sebagai denda, ya, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut ya sebagai dendanya, puasa kifaratnya ya. Jadi ini adalah puasa kifarat, ya, puasa yang hukumnya juga wajib. Selanjutnya ada puasa nazar. Apa itu puasa nazar anak-anak? Ya, puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan karena janji seseorang yang telah terkabul. Jadi, ketika seseorang punya ya, nazar ya, jika saya mendapatkan sesuatu itu, saya bernazar akan berpuasa. Maka hukum dari puasanya tadi adalah wajib. Dan dia harus berpuasa ya pada hari-hari tersebut ya. Ya wajib karena ketika tidak berpuasa maka dia berdosa. Selanjutnya adalah syarat wajib dan syarat sah puasa. Ya. Syarat wajib puasa. Jadi orang yang wajib untuk berpuasa yang pertama adalah Islam. Jadi semua syariat itu hanya diperuntukkan bagi orang Islam. Yang kedua, balik. Balik itu apa anak-anak? Balik itu adalah keadaan seseorang ya sudah dewasa secara syariat yang ditandai dengan kalau laki-laki sudah mimpi basah, sedangkan kalau perempuan dia sudah menstruasi, itu balik. Maka ketika seseorang sudah balik dia wajib berpuasa. Kemudian sehat akal. Ya, maksudnya ini akalnya atau jiwanya sehat. Sehingga orang gila tidak wajib berpuasa. Yang keempat adalah mampu. Mampu di sini maksudnya dia mampu untuk berpuasa atau dia kuat untuk berpuasa. Tidak sedang sakit ya, sehingga bagi orang yang sakit dia boleh tidak berpuasa. Tetapi nanti harus mengganti puasanya ya. Kemudian selanjutnya adalah bermukim. Bermukim ini maksudnya adalah tinggal di tempatnya bermukim, tidak sedang dalam perjalanan atau safar ya. Jadi bagi orang yang sedang tidak dalam perjalanan maka dia wajib berpuasa. Sedangkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh ya, safar, maka dia boleh tidak berpuasa. Selanjutnya adalah tidak sedang haid atau nifas. Bagi wanita yang sedang haid atau nifas, maka dia dilarang untuk berpuasa. Ini adalah syarat wajib berpuasa. Selanjutnya, syarat sah puasa. Ya, puasa itu bisa sah ya jika ini yang pertama adalah orang Islam. Karena puasa adalah syariat Islam, maka sahnya puasa yang pertama adalah Islam. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu kondisi seseorang sudah bisa membedakan antara benar dan salah. Yang ketiga, bersih dari haid atau nifas. Ini bagi wanita ya. Jadi misalkan sedang puasa, sebenarnya sudah mau berbuka, tetapi tiba-tiba ya menjelang berbuka, jadi sebelum berbuka dia kok haid atau nifas, maka puasanya tidak sah ya anak-anak ya. Harus mengganti di lain hari.
Kemudian tepat waktu berpuasa. Jadi ada dalam 1 tahun itu waktu yang dilarang untuk berpuasa, yaitu yang pertama pada saat Idul Fitri ya, Hari Raya Idul Fitri, kemudian yang kedua Hari Raya Idul Adha, dan tanggal 11, 12, 13 pada hari tasyrik ya. 11, 12, 13 Muharram setelah Hari Raya Idul Adha itu adalah hari dilarang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa pada saat itu puasanya tidak sah ya, malah dosa ya, karena itu tidak hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya adalah rukun puasa. Yang pertama adalah niat puasa. Niat ini harus dilakukan ya. Baik untuk puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa qadha, kemudian puasa nadar, atau puasa sunnah juga ya, harus berniat untuk berpuasa. Jadi tergantung niatnya untuk puasa apa. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan atau minumnya tidak disengaja, maka tidak batal puasanya. Kemudian yang kedua adalah bersetubuh atau berjima. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke lubang anggota badan. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, haid dan nifas bagi wanita. Jadi ketika saat puasa tiba-tiba haid, maka puasanya batal ya. Kemudian hilang ingatan atau gila. Kemudian keluar mani atau sperma dengan sengaja, dan murtad atau keluar dari Islam ya. Murtad itu membatalkan puasa. Jadi ini adalah rukun puasa ya anak-anak ya. Yang pertama tadi adalah niat, yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Bisa difahami ya anak-anak ya? Ya. Selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Apa saja sunnah-sunnah dalam berpuasa? Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Jadi lebih utama ya, atau disunahkan untuk sahur itu di akhir waktu ya. Jadi sudah menjelang terbit fajar, dimulainya puasa itu lebih utama. Kemudian yang kedua, menggosok gigi pada waktu pagi. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Yang keempat, menyegerakan berbuka puasa. Yang kelima, berdoa ketika berbuka puasa. Dan yang keenam adalah salat lail atau salat malam. Jadi ketika bulan Ramadan, salat lailnya adalah salat tarawih atau ditambah dengan salat yang lain ya, salat tahajud bisa ya. Jadi memperbanyak salat malam itu disunahkan dalam berpuasa ya, puasa Ramadan ini maksudnya. Hal-hal yang menghilangkan nilai pahala puasa. Apa saja? Yang pertama adalah berbuat kotor seperti memandang dengan syahwat. Yang kedua, fitnah atau menggunjing. Yang ketiga, ghibah atau mengolok-olok. Keempat, hasad atau dengki. 5, bertengkar atau berkelahi. 6, marah-marah atau berkata kotor. Dan yang ketujuh, mencuri, menipu atau dusta. Ini adalah hal-hal yang bisa menghilangkan nilai pahala puasa. Untuk puasanya sendiri adalah tetap sah, tetapi pahalanya hilang. Jadi yang didapat dari puasa hanyalah lapar dan dahaga tanpa mendapatkan pahala ya. Makanya hal-hal ini kita hindari ya anak-anak ya, agar puasa kita mendapatkan pahala, tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Selanjutnya adalah orang yang boleh meninggalkan puasa. Siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa itu? Yang pertama adalah orang yang lanjut usia atau jompo, maka beliau boleh tidak berpuasa dengan mengganti atau membayar fidyah. Yang kedua adalah orang yang sakit. Orang yang sakit ini harus mengqadha di lain hari. Kemudian musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh boleh meninggalkan puasa, harus mengqadha di lain hari. Dan wanita yang hamil atau menyusui, mereka juga harus mengganti di lain hari.
Selanjutnya hikmah puasa. Apa saja hikmah puasa itu? Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang keempat, melatih kesabaran, karena ketika berpuasa itu melatih kesabaran untuk berbukanya ya. Dan yang kelima adalah melatih kedisiplinan dan keteraturan hidup. Ini adalah hikmah puasa. Semoga bisa difahami ya anak-anak ya. Demikian tadi anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan pada kita semua ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Kalian kerjakan tugas di Google Classroom, materi puasa yang sudah Bu Farida kirimkan ya di Google Classroom kalian masing-masing. Silahkan kalian kerjakan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.